Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat bubur sumsum dengan resep yang tepat, tidak mudah encer saat dingin. Siapkan air, masukkan ke dalam wadah. Ini airnya kurang lebih 300 ml ya. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Sisihkan dahulu, kemudian siapkan air 200 ml. Tambahkan sedikit garam, kurang lebih 1/3 sendok makan. Ini tambahkan pula tepung beras 10 sendok makan atau 100 gram. Kemudian diaduk-aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian air tadi ditambahkan 65 ml santan instan atau santan kental, boleh juga 130 ml kalau mau lebih gurih lagi. Nyalakan kompornya dan dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, daun pandannya sudah layu, masukkan larutan tepung beras sambil diaduk ya teman-teman. Nah, ini terus diaduk sampai mengental, sampai matang. Tandanya matang itu kalau dicoba tidak berbau tepung mentah. Terus diaduk sampai semuanya tercampur, licin ya teman-teman. Jadi teksturnya tuh licin, terus diaduk. Kalau udah mengental bukan berarti itu udah matang. Dicoba dulu, kalau misalnya tidak berbau tepung mentah, nah itu baru bisa diangkat ya. Udah mateng, dicoba, kemudian siap untuk dihidangkan. Masukkan ke dalam mangkok. Resep ini untuk 3 orang atau 3 mangkok kecil ya teman-teman. Jadi disusun. Kalau udah selesai, ini disisihkan dahulu. Sekarang kita bikin air gulanya. Siapkan 1 lembar daun pandan, kemudian tambahkan 100 ml air. Lanjut tambahkan 80 gram gula merah, sejumput garam atau 1/4 sendok teh. Diaduk-aduk, biarkan sampai gulanya pecah dan larut. Ini sengaja nggak saya iris-iris supaya airnya sambil nyusut ya, dimasak sambil airnya berkurang. Saya mau kuahnya itu tidak terlalu encer, jadi kental banget. Terus diaduk-aduk, makin lama gulanya makin larut. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir supaya manisnya tuh gurih gitu ya, enak. Oke, kalau udah semuanya larut, terakhir masukkan
1 sendok makan larutan tepung beras. Jadi tepung beras 1 sendok makan dicampur pakai air, atau setengah sendok makan tepung beras juga boleh. Penampilannya akan mengental seperti ini. Nah, ini tandanya udah siap ya teman-teman. Matikan kompornya dan air gula harus disaring supaya tidak ada kotoran atau tidak ada yang item-item yang terbawa. Udah selesai. Ini penampilannya cantik banget. Menurut saya ini resep paling tepat. Ketika bubur sumsum udah dingin, dia tidak berair. Itu satu. Kemudian tanpa menambahkan tepung sagu, buburnya itu lembut. Jadi walaupun pakai tepung beras saja, teksturnya lembut. Selamat mencoba ya teman-teman. Inilah resep tradisional bubur sumsum yang biasa saya masak. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.